yang sudah menikah, ada suami, karena jabatan hari ini maka saya datang di sini. Saya punya anak 3. Nah, saya kalau di kerjaan kebetulan pemerintah memberikan amanah ke saya selain ketua tim dengan jabatan oleh Pak Camat, saya selaku kepala puskesmas Riung. Jadi Polindes, Pustu itu di bawah koordinasi saya. Maka tadi saya bilang adik-adik saya, saya lupa menyapa. Juga kepada adik-adik saya, nakes desa, nanti mereka kurang hati, Ibu Isa dan Pak Ian. Semestinya mereka bilang mereka tidak mau hadir karena tidak ada undangan. Saya bilang tidak ada alasan. Kegiatan desa tanpa ada undangan wajib hukumnya untuk terlibat langsung dalam kegiatan di desa. Seperti itu, jadi mungkin ini perkenalan singkat saya. Hari ini kesini dalam rangka kunjungan perdana tentunya kami memaparkan soal program PKK. Desa mau maju itu kalau PKK-nya maju. Jadi ketika kami datang di sebuah desa, kami langsung tahu bahwa desa ini PKK-nya jalan atau tidak. Terlihat nampak jelas. Ini tidak bisa tipu-tipu. Jadi kalau kami datang, kami kunjung ke desa-desa, awal kami datang tuh kami langsung tahu bahwa PKK-nya maju di sini. Karena PKK adalah mitranya pemerintah desa. PKK itu sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang terhimpun di dalamnya adalah ibu-ibu. Tapi hari ini, Bapak MC, Bapak Desa, hari ini saya punya mama-mama nih kurang hadir. Yang banyak hadir nih bapak-bapak. Tapi saya pikir ini mungkin momen strategis untuk saya menyampaikan program mama-mama. Biasanya kalau kami omong program mama-mama, ada omongan-omongan yang minor datang dari bapak-bapak. Ketika kami mama-mama duduk omong program, bapak-bapak bilang begini, mereka PKK itu adalah perempuan kurang kerja. Kalau kami loto Pak Pur ngapong soal program, napa ini guys? Napa Pak Pur? Saya tak perempuan kurang kerja. Nah, ini biasanya disampaikan oleh bapak-bapak, tapi saya senang sekali. Hari ini hadir bapak-bapak yang banyak, jadi bapak-bapak mau dengar juga program kami mama-mama. Di PKK punya 10 program strategis PKK. Dari 10 program pokok kita jabarkan melalui 4 pokja mama-mama. Jadi walaupun ini sudah tahu, tapi saya harus omong karena tahu belum tentu buat. Nah, saya harus omong. Saya punya kepala dinas Dr. Wayan bilang begini. Lebih baik kita capek omong daripada kita capek kerja. Itu kepala dinas kami dulu pernah bilang begitu. Jadi kami memang selalu omong begini. Mau dengar tidak dengar kami omong terus. Daripada ketika ada kasus pasti kami capek seperti itu. Oke. Pokja pertama apa saja yang kita omong di PKK? Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kedua, kita omong soal pendidikan budi pekerti. Kita omong juga soal pola asuh anak yang penuh cinta kasih. Kita omong juga soal kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tidak ada salah satu daripada pokja 1. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu. Kalau memang di Latung angka KDRT-nya tinggi, maka desa wajib mengambil program ini. Tapi kalau misalnya di Latung ini pola asuh, pendidikan budi pekerti pada anak masih minus, maka ini kita harus ambil menjadi program unggulan Pokja 1. Kita ke Pokja 2. Apa saja program yang ada pada Pokja 2? Di Pokja 2 kita ada program pendidikan anak usia dini, PAUD. Di Pokja 2 kita ada BKB, Bina Keluarga Balita. Yang seperti apa? Biasanya kalau di kecamatan kami itu saya share, itu ada posyandu terintegrasi, posyandu holistik integratif. Di sana ada terjadi 3 kegiatan. Kegiatan posyandu itu sendiri,
kegiatan PAUD dan kegiatan BKB. Itu biasanya kami integrasi. Tapi tidak semua desa juga. Saya mengambil sampel desa Denatana. Nah, di sini kita ambil program ini. Kalau ini menjadi penting untuk anak-anak kita. Terus di Pokja 2 ada yang namanya UP2K. Upaya peningkatan pendapatan keluarga. Ini kelompok-kelompok mama-mama. Dia merancang, dia membahas tentang bagaimana program yang pas untuk mama-mama. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola uang menjadi sumber daya untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Seperti itu. Saya juga mengambil sampel. Di Bolomese saya punya desa sampel, desa gue. Desa, Bapak Desa, saya harus share ini Ibu Desa. Desa hanya memberikan dana 5 juta kepada PKK Desa gue. Alhasil, ketika kami turun ke sini sudah menjadi 80 juta. Ini dari UP2K. Dari 5 juta, mama-mama kelola di situ, mau simpan pinjam, mau sektor real. Jadi ketika butuh untuk pupuk, mereka tidak ke rentenir, mereka tidak ke koperasi harian, tetapi mama-mama ambil di UP2K ini. Nah ini Bapak Desa coba lirik ini program. Ya sekarang kan kalau saya lihat itu lebih kepada BUMDes. BUMDes itu butuh. Tapi coba kalau desa mau kasih PKK 1 juta dulu. Orang bilang upah nolota loe biar atau mese ya, teng 1 juta teng desa. Coba kita lihat nih pergerakan mama-mama di sana. Seperti itu. Itu Pokja 2. Pokja 3 tentang apa? Tentang sandang, pangan, papan. Saya pikir ini sudah tahu. Ada pakaian, ada makan, ada rumah. Juga ada hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah, nyaman. Nah, di sini kan kita mau menyongsong 17. Kemarin baru rapat pembentukan panitia HUT. Kita nanti akan ada lomba kebersihan lingkungan. Tadi kami masuk di Latung itu masih ada beberapa rumah Ibu Ketua yang belum ada pagar, yang belum pasang umbul-umbul. Tapi ini coba, ini menjadi perhatian Ibu Desa karena kita menyongsong HUT dan ini kita lombakan. Ketika tim datang turun untuk periksa kebersihan, tapi bukan hanya kebersihan yang kita mau lihat, tetapi kita mungkin jauh lebih lihat ke belakang. Ada tidak tempat sampah, ada tidak tali jemuran, ada tidak kakus. Bagaimana dengan rumah? Sudah ada pembagian kamar yang jelas atau belum? Bagaimana dengan pemanfaatan pekarangan rumah? Seperti itu. Kita lari-lari saja Bapak Camat sudah kasih waktu yang mepet. Oke, itu Pokja 3. Pokja 4 adalah Pokjanya kesehatan. Ngomong soal sehat-sehat itu ada di Pokja 4. Kita sudah punya nakes desa. Hanya Latung saja yang memiliki dua tenaga kesehatan desa. Lengkap, ada bidan, ada perawat. Tinggal Bapak Mama berkolaborasi dengan mereka yang ada di sini. Ya, kita omong soal PHBS, kita omong jamban sehat, kita omong stunting, kita omong kematian ibu, kematian bayi, itu ada di Pokja 4. Jadi ini Bapak Mama, jadi kami bukan hanya mbah-pur saja, tapi kami punya program yang jelas. Desa mau maju, desa mau bagus, mari gandeng PKK. Nah untuk inovasi, khusus di Pokja 4 kami punya inovasi unggulan, yaitu Posyandu bersaing. Posyandu bersama suami dan pendamping. Jadi ke depan Bapak Mama, datang Posyandu itu bukan hanya istri-istri saja. Bapak-bapak yang hadir hari ini, mari gandeng mama-mama datang ke Posyandu. Tapi juga tidak tiap bulan. Ya, mungkin bisa diatur. Ini menyongsong 17. Tadi itu saya minta Bapak Camat untuk mampir ke Posyandu. Saya mau lihat, di sana ada tidak kehadiran bapak-bapak. Karena kita sudah target, bulan ini datang Posyandu itu harus suami yang gandeng istri. In belakang siapa? Pendamping. Pendamping itu lintas sektor terkait. Bisa Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Badan Posyandu sesekali kunjung ke Posyandu. Atau lintas terkait OPD. Karena biasanya selama ini kalau datang Posyandu hanya orang puskesmas, tenaga
kesehatan desa, dinas lain tidak pernah datang. Ini kami lagi galakan inovasi, posyandu bersaing bersama suami dan pendamping. Yang kedua, kami juga punya inovasi yaitu pemasangan bendera pada setiap rumah ibu hamil. Jadi nanti siapa yang hamil di Desa Latung, maka di depan rumahnya terpasang bendera ibu hamil. Untuk apa Bapak Mama? Agar semua masyarakat Desa Latung tahu kalau di rumah tersebut ada ibu hamil. Maka perhatian kita kepada ibu hamil itu ada perhatian yang total untuk dia. Tidak hanya suami dan keluarga yang ada dalam rumah. Karena derajat kesehatan Bapak Mama saya perlu sampaikan dilihat dari 2 indikator, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tadi Bapak Desa bilang begini, saya punya niat untuk bagaimana Latung menjadi lebih baik ke depan. Oke, kita sepakat. Tapi Bapak Desa perlu tahu, kalau ada 1 kematian di sini, maka itu menjadi 0 Bapak Desa. 1 saja itu menjadi 0. Kerja-kerjanya Bapak Desa itu tidak ada di mata orang kesehatan. Oke Bapak Mama, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya dibatasi waktu oleh Bapak Camat, harus taat kepada pembina. Jadi ketua tidak boleh overlap dari pembina. Dan saya mau sampaikan bahwa ini Latung dekat. Sudah pasti Ibu Ketua akan sering datang ke Latung. Sudah pasti. Dan mungkin kalau kami datang tuh kami langsung datang dari dapur. Jadi tidak MPO dari depan, tapi langsung ke dapur. Saya mau lihat WC-nya bagaimana, sampahnya bagaimana. Di sini juga saya punya keluarga besar. Tadi saya dengar dari nama ada tenda belakangnya. Ini om saya almarhum Bapak Thomas Tenda. Jadi pasti akan sekali saya datang mengunjungi keluarga, tentunya datang juga ke keluarga besar saya di Latung. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebagai camat